Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bertemu kembali dengan channel kami Pun Official. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas contoh soal CPNS ya, yaitu pada bidang TIU, tes intelijensi umum, tentang kita fokus pada serial figural. Nah, di sini soal-soal ini beserta pembahasan sesuai peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 23 tahun 2019 tentang kriteria penetapan kebutuhan pegawai negeri sipil dan pelaksanaan seleksi calon pegawai negeri sipil tahun 2019. Nah, ini 2019 kalau saya lihat itu hampir banyak kesamaan tentang level hotnya dengan 20 dan 21. Nah, kemungkinan 21 hotnya juga seperti ini karena 2020 itu seperti inilah bentuknya. Jadi tidak jauh berbeda. Mari kita langsung simak. Nah, di sini adapun pengertian kemampuan figural itu meliputi analogi. Apa itu analogi? Dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan dua gambar yang memiliki hubungan tertentu, kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi lain. Itu analogi. Lalu kita lihat yang kedua, ketidaksamaan. Ketidaksamaan itu dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk melihat perbedaan beberapa gambar. Lalu yang ketiga, serial dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam melihat pola hubungan dalam bentuk gambar. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini kita bisa lihat tentang soal figural serial. Ini fokus kepada serial. Nah, serial dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam melihat pola hubungan dalam bentuk gambar. Nah, ini kalau figural, kalau kemarin saya temui pada tes CPNS 2019. Nah, 2019 itu saya temui figural ini hampir 10 soal. Jadi sayang kalau kita lewatkan. Nah, saya pelajari karena saya penasaran figural itu bagaimana. Ini sayang kalau kita lewatkan. Sampai pada saat sekarang ini saya sangat hobi untuk menyelesaikan soal figural. Nah, oke, kita lanjutkan. Oke, ini ada soal pertama. Soal pertama itu ada 3 gambar, ada 3 bentuk gambar, ya. Ini gambar pertama, kita lihat. Ini gambar pertama. Gambar kedua, dan ini gambar ketiga. Lalu ada perintahnya di samping ini. Pilihlah gambar A, B, C, dan D atau E untuk melanjutkan pola gambar yang tersedia. Dan di sini kita dikasih pilihan. Ya, kita dikasih pilihan. Oke, baiklah kita langsung lihat kepada pembahasan supaya teman-teman lebih memahami. Saya langsung siapkan untuk pembahasan. Kita kupas bagaimana trik supaya lebih cepat. Langsung cepat kita menyelesaikan. Kita lihat clue-nya. Kita lihat clue-nya di sini. Kita fokus kepada panah yang di atas. Ya. Di atas ini masuk, masuk, keluar. Yang di atas. Lalu yang kedua, masuk, masuk, masuk. Yang ketiga, masuk, masuk, masuk. Nah, lalu kita fokus lagi kepada tanda panah pada sudut kanan atas. Nih. Ini akan ada hubungan. Ini sama. Tentunya gambar keempat akan sama. Tanda panah yang sebelah kanan ini akan sama dengan gambar yang pertama. Kita lihat di sini. Sudah ada clue-nya belum? Ini masuk semua. Ini satu keluar. Masuk semua, masuk semua. Berarti kita langsung bisa menebak. Ya, kemungkinan besar jawabannya adalah ini. Mengapa ini? Karena hanya satu yang mengarah keluar. Dan itu sama pada gambar yang pertama. Kecuali ada di option lain, ada satu lagi mengarah keluar, itu akan mengecokkan kita, baru kita fokus kepada gambar yang selanjutnya. Jadi jawabannya adalah B. Jadi untuk mempercepat supaya tidak
makan waktu karena ini lumayan banyak soalnya dan ini sangat membingungkan apabila kita tidak teliti. Nah, kita langsung fokus lihat pada clue. Kalau kita sudah clue pertama sudah jumpa, ini sama-sama yang berbeda cuma ini dan sama pada gambar yang pertama, langsung kita jawab B. Langsung kita lanjutkan. Oke, pada soal yang kedua, ya, pada soal yang kedua, ini ada 3 gambar tetapi tidak ada perintah dan sesuai seperti soal yang pertama, ya, kita harus mencari hubungan pada gambar keempat. Kita lihat, fokus dulu clue pada di atas nih. Ini 3 love warnanya putih. Gambar kedua ini 3 love, 1 yang hitam. Kita lihat selanjutnya. Rupanya gambar ketiga hitamnya ada 2. Tentu di sini love hitamnya ada 3. Ya, 3. Sini hitam, hitam, hitam. Oke, kita langsung lihat kepada pembahasan. Clue pertama kita sudah jumpa. Oke. Nah, langsung kita lihat pada option. Ini 3 hitam. Antara ini dengan kita cari. Ini 2, tidak, tentu ini tidak. Ini cuman 2, tidak. Ini 3, hitam semua. Ini tidak. Oke, pada clue pertama kita sudah jumpa antara A dengan D. Lalu kita lihat pada gambar selanjutnya, ini tidak ada hubungan, putih semua. Tentu ini putih semua. Oke, putih semua. Lalu kita lihat pada gambar paling bawah plus. Ini hitam 3-tiganya, hitam 2, hitam 1, tentu di sini putih semua. Ini ada hitam 1, berarti ini juga tidak. Jawabannya adalah D, sini putih semua. Deret yang berubah adalah tanda hati dan plus. Deret hati hitam bertambah 1-1 dan deret hitam plus hitam berkurang 1-1. Jawabannya adalah D. Sangat mudah. Bila kita teliti, kita lihat clue-nya dulu. Oke, kalau seperti ini kan ada yang mengecoh antara A dengan D. Berbeda dengan soal yang pertama tadi tidak ada kecohan. Nah, kalau ada yang mengecoh seperti ini, kita cari pada gambar selanjutnya. Oke, akan ketemu itu. Lalu kita lihat soal nomor 3 ini. Ada gambar bintang. Bintang. Lalu di sini ada titik 1. Gambar kedua langsung dibalas dengan titik kanan bawah. Gambar ketiga dibalas titik kiri bawah. Tentu gambar keempat akan ada titik kanan atas. Oke, langsung saja kita lihat pada pembahasan. Nah, gambar pertama itu titik kiri atas. Kedua, titik kanan bawah. Ketiga, titik kiri bawah. Dan yang keempat tentunya titik kanan atas. Jawabannya adalah C. Seperti ini. Titik bertambah dengan selang satu sudut. Dia bersilang. Ke sini, tentu ke sini. Ya. Jawabannya adalah C. Sangat mudah. Oke. Kita lihat soal nomor 4. Soal nomor 4. Itu pada gambar pertama ada segi 4. Ya, segi 4. Di sini sudah dipotong. Nah, pada gambar kedua, bagian ini hilang. Diganti dengan titik 1 di sini. Jadinya ini. Gambar ketiga, ini hilang. Ditambah dengan titik 1 di sini. Nah, sebelum lihat pembahasan, tentunya kawan-kawan sudah paham mana yang akan hilang. Oke, kita lihat pada pembahasan. Nah, tentu gambar yang keempat, nih, tentu ini akan hilang dan ditambah titik di sini. Nah, seperti ini. Ya. Nih. Titik, titik, titik. Kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah E.
Segitiga berkurang, titik bertambah searah jarum jam. Searah jarum jam itu, ini dia, ke arah ini. Nah, titik, titik, titik. Jadi jawabannya adalah E. Oke teman-teman, kita lanjutkan pembahasan figural ini. Soal nomor 5. Nah, soal nomor 5 ini, ya ini masih tentang gambar ini juga. Ini memang kalau figural ini nampaknya susah, tetapi kalau betul-betul kita pahami, ini akan menjadi suatu pembahasan yang sangat menarik. Penasaran, akhirnya lama-lama kita ketika memahami kita akan suka dengan tes ini. Akhirnya ketika banyak 10 soal nanti pada TIU kali 5 sudah 50. Nah, ini pada gambar pertama, ya, pada gambar pertama masih lengkap. 1, 2, 3, 4. Gambar ketiga, ini hilang. Gambar kedua, ini hilang. Gambar ketiga, ini hilang. Tentu tahu gambar yang keempat mana yang akan hilang. Ini, lingkaran ini yang akan hilang. Mari kita lihat pembahasan. Nah, bidang di tengah berkurang satu persatu dari yang berada di paling dalam. Oke, dari paling dalam. Ini dulu hilang. Kedua ini. Ketiga ini. Tinggallah ini. Nanti kalau ada gambar kelima, ini hilang semua. Tidak ya, tentu kita cuma disuruh menyelesaikan sampai kepada gambar keempat. Paham ya? Nah, ini sangat mudah sekali nih. Kita lanjutkan. Oke. Nah, di sini ada pola. Pola lingkaran terpotong dengan 3 anak panah. Kita lihat. Ya, kita lihat di sini. Sepertinya ini dia mengarah, berputar mengarah arah jarum jam juga. Nah, diminta untuk gambar selanjutnya. Kita lihat, ini arahnya ke sini. Panahnya ke atas. Ini ke sini. Panahnya serong. Nah, ini sudah bentuk seperti ini. Panahnya lurus. Panahnya serong. Ini ke bawah. Tentu teman-teman tahu lingkaran yang ini. Arahnya kemana. Oke, kita lihat pada pembahasan. Nah, setelah serong, tentu panahnya akan mengarah ke bawah. Dan bentuk lingkarannya ini akan terpotong mengarah ke samping. Jadi jawabannya langsung lihat adalah ini. Jawabannya adalah A. Deret gambar diputar 45 derajat searah jarum jam. Makanya dia ketemu serong karena 45 derajat. Tapi kalau 90 derajat dia tidak akan ketemu serong. Hanya atas, samping kanan, lalu bawah dan samping kiri. Hanya 4 sisi saja. Tetapi karena dia menggunakan 45 derajat, dia ketemu dengan serong. Ya. Oke, kita lanjutkan pembahasan soal ini. Mudah-mudahan membantu teman-teman. Kita sambil belajar, saya pun sambil belajar. Saya sambil mengulang ilmu yang sudah saya pelajari. Dan kemarin setelah saya mempelajari figural seperti ini, alhamdulillah saya lolos di CPNS 2019. Dan ini memang sangat efektif dan membantu sekali. Oke. Pada soal nomor 7. Nah, pada soal nomor 7 ini ada lingkaran besar. Lingkarannya tidak ada. Diganti segi empatnya besar. Ini segi empatnya tidak ada, diganti di dalam. Lingkarannya membesar. Lalu di lingkarannya jadi di luar. Nah, ini balik lagi seperti ini. Bagaimana cara penyelesaiannya? Mari kita lihat pada pembahasan.
Oke, ini ada hubungan di sini. Gambar pertama, ya, gambar pertama ini akan sama di sini. Tentu untuk gambar selanjutnya akan sama dengan yang kedua. Ya, oke. Nanti gambar selanjutnya akan sama seperti ini. Nah, ini hubungannya satu ke sini. Karena clue-nya tadi sudah ada. Ini sama dengan ini. Hanya tidak diketahui di sini. Nah, baru ini akan sama dengan gambar nomor 2. Jadi jawabannya adalah B. Deret urutan berulang dari gambar 1, 2, dan 3 berurutan. Oke, jadi jawabannya adalah B. Oke, kita lanjutkan. Oke. Nah, ini soal nomor 8. Soal nomor 8. Ini kita diminta untuk mencari gambar selanjutnya yang kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sudah diketahui di sini, ya. Gambar yang pertama hanya 2 garis. Ya. Gambar yang ketiga ditambah. Masuk ke 4 ditambah di sini. Masuk ke 5 ditambah di sini. Tentunya clue untuk gambar selanjutnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Tentu ada 6 garis. Oke. Kita cari 6 garis di sini. Ya. 6 garis. Kalau lebih, ini kita lewatkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ini 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 juga. Tetapi kita bisa lihat di sini penambahannya berpola seperti apa, kita lihat di pembahasan. Baik, kita lanjutkan. Ini pada soal nomor 8, ya, tentu gambar selanjutnya akan ada garis yang bertambah secara berurutan. Kita lihat di sini. 2 bertambah di bawah. 3 tambah di sini. 4 tambah di sini. Sini tambah nih. Nah, tentu yang kelima, ya, yang kelima ini akan nambahnya di sini. Nah, penambahan satu garis dalam segi 6 dengan berurutan di setiap titik sudut. Nah, berurutan di setiap titik sudut. Nah, itu jawabannya adalah A. Berurutan penambahannya. Oke. Kita lanjutkan. Nah, ini soal nomor 9. Oke, soal nomor 9 ini ada 4 pola. Kita suruh menentukan pola ke-5. Pola ke-5 ini kita lihat clue-nya arah panah. Nah, lalu ada titik lingkaran putih. Bagaimana kita membahasnya? Kita langsung lihat pada pembahasan. Oke. Nah, di sini kita lihat clue yang paling terpenting itu pada nih. Kita cari secara zigzag. Atas, bawah, atas, bawah. Tentu yang kelima akan ada di atas. Tapi kita lihat sini banyak yang mengecohkan antara A, D, dan E. Ini di atas semua. Jadi ada 3 pilihan. Dan yang ini kita langsung tak usah berfokus kepada ini. Nah, lingkaran berpindah. Nah, lingkaran berpindah garis panah rotasi 90. Ke atas, ke samping kanan, ke bawah, ke samping kiri,
tentunya akan balik lagi ke atas. Karena dia 90 derajat, dia akan punya 4 sisi. Sisi pertama atas, sisi kedua samping kanan, sisi ketiga bawah, sisi keempat samping kiri, tentu sisi yang kelima akan balik lagi ke atas. Nah, 90 derajat berputar searah jarum jam. Clue pertama itu tadi lingkaran. Kita fokus di 3 ini. A, D, dan E. Clue kedua, arah panah ini berputar 90 derajat searah jarum jam. Maka panahnya ke atas dan lingkarannya di atas, itu jawabannya adalah A. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, sini kita lihat pola yang kelima. Jadi kita diminta untuk menentukan pola yang kelima bagaimana. Oke, di sini ada clue segitiga kecil di sini. Lalu di sini ada tengah, bulat, plus minus, bulat, plus minus, bulat, plus minus, dan sini clue-nya ada. Mari langsung kita bahas soal figural nih. Dan keterangannya, pola dalam deret gambar antara lain garis horizontal berkurang 1 tanda. Garis horizontal berkurang 1 tanda. 1, 2, 3, 4. Kedua 1, 2, 3. Tinggal 2, tinggal 1. Tentunya yang kelima tidak ada garis horizontal. Kita lihat pada option. Ternyata semuanya tidak ada. Ini sudah mengecohkan kita satu. Ini dalam bentuk soal hot. Tentu kita terkecoh dan di sini pilihannya semua option ini tidak ada garis horizontalnya. Lalu kita lihat clue yang selanjutnya, berubah beraturan dengan bergeser. Dan garis miring di ujung titik sudut bergeser diagonal kemungkinan berpindah berlawanan arah jarum jam. Nah, ini pada garis ini. Segitiga kecil ini akan berpindah ke bawah di sini. Nah. Oke. Lihat clue. Nah, pada clue ini sudah sangat efektif sekali dan mempermudahkan kita karena semuanya ini di atas. Di atas, ini di bawah sendiri dan ini di atas. Jadi jawabannya adalah D. Pada clue garis horizontal berkurang, ini jelas. 4, 3, 2, 1, ini tidak ada horizontal. Tapi semuanya ini tidak ada. Nah, maka kita berpindah pada clue selanjutnya, yaitu ada segitiga kecil di sudut. Ini pindah di bagian bawah. Dan yang berbeda sendiri pada option adalah option D. Jadi jawabannya adalah D. Kita lanjutkan. Nah, sini ada segitiga. Ada pola segitiga hitam di dalamnya, segi 4 putih, segi ini bintangnya 4, ini bintangnya 5. Pada clue tentu di sini bintangnya 6. Dan warnanya apa? Ini warnanya hitam, tentu di sini warnanya putih. Bintang 6 putih. Maksudnya kita fokus pada bintang 6 putih. Ini bintang 6 putih, bintang 6 putih, bintang 6 putih. Ada 3. Oke, langsung kita bahas. Nah, sisi-sisi dari simbol yang besar dan yang kecil bertambah bersamaan. Simbol di bagian dalam akan berubah warna selang-seling. Gambar berikutnya akan memiliki gambar bersisi 6 dengan simbol kecil tidak berwarna. Baik. Segitiga, segi 4 yang luarnya ini, yang di dalam ini. Segitiga, segi 4, segi 5, tentu di sini akan segi 6. Putih, 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 kita fokus pada 3. Tetapi kita lihat di sini terbungkus dengan segi 6 karena ini segi 5. Berarti ini salah. Ini salah.
Dan jawabannya adalah B. Sangat mudah sekali. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang level hotnya sudah lumayan tinggi. Nah, di sini ada segi 4 sedang, hitam, kecil, dan lingkaran warna putih. Yang kedua segi 4-nya, yang sedang ini sudah 2, dan segi 4 kecil hitam 1, bertambah di sini 3, tentu di sini akan 4. Oke, mari langsung kita simak pembahasannya. Oke. Simbol tersebut secara keseluruhan akan berputar 90 derajat searah jarum jam dan akan ada pertambahan simbol berbentuk kotak hitam di ujung kiri atas setiap perputaran tersebut. Nah, simbol ini akan berputar. Arah pertama, lihat clue yang pertama. Arah kedua, ketiga, tentu di sini akan. Nah, dan ini kotaknya akan bertambah jadi 4. Nah. Lalu kalau sudah 4, kotak kecilnya ini di mana? Nih, numpuk dia di sini. Makanya kita tak nampak di sini dia. Nah, dia masuk ke dalam kotak hitam yang lebih besar. Jadi keberadaannya tertutupi dengan kotak hitam yang lebih besar. Jadi jawabannya adalah B. Clue pertama ingat di sini. Dan di sini fokus di 3 ini clue-nya. Tetapi lihat ini 4, juga ini 4 sama. Tetapi kotak hitam ya, untuk kotak hitamnya ini sini gambar kedua turun ya. Gambar ketiga di sini sama nih. Tentu gambar ini berhubungan dengan ini dan kotak hitamnya karena ini di sini pencerminannya, maka ini pindah ke sini. Kita fokus kepada ini. Dari 2 ke 3 dia berpindah arah, berdekatan, pencerminan, dan ini pencerminannya larinya ke sini. Maka dia tertumpuk, jadi gambarnya adalah, jawabannya adalah B. Oke, kita lanjut. Nomor 13. Oke, pola seperti itu juga tadi. Ya, kita untuk diminta untuk menentukan pola yang keempat. Ini hot levelnya sudah tinggi. Nah, oke, levelnya sudah tinggi. Bagaimana menyelesaikan untuk gambar yang keempat? Kita lihat di sini clue-nya ini ada. Oke. Kita fokus clue di yang pertama nih. Bawah, ini berhubungan dengan bawah, sudut kanan bawah. Tentu di sini, ini, clue ini, nih, akan sama di sini. Nah, kita lihat option, ada yang betul hanya ini. Kita lihat pada pembahasan. Nah ini. Kalau di sini agak ribet keterangannya, ya. Ini pindah ke sini, ini pindah ke sini. Nah, larinya ke sini. Tetapi untuk mempermudah, itulah tadi pada clue ini. 1 dengan 3 ini sama di sudut kanan bawah. Tentu gambar 2 dengan 4 ini akan sama. Dan kebetulan pada option yang sama hanya A. Dan inilah jawabannya. Jadi tidak memperpanjang waktu kita. Karena kalau memperpanjang waktu kita rugi pada di waktu itu. Masih banyak waktu untuk membahas TWK dengan soal yang panjang, TKP dengan soal yang super panjang. Itu sangat membingungkan. Apalagi di TIO ini pola ini kesempatan kita untuk menambah nilai. Kalau kita bisa menyelesaikan dengan waktu yang cukup cepat, ini akan membantu kita untuk menyelesaikan soal yang lain. Ya, karena ada clue pada figural ini. Ya, memang di TIO itu banyak analogi, aritmatika,
silogisme. Akan tetapi ketika kita banyak menemui figural ini, ya, ini akan membantu kita apabila kita sudah memahami. Kita lihat pada clue-nya saja. Jadi jangan bingung, jangan tergopoh-gopoh. Kita tenang saja, kita lihat clue-cluenya. Oke, kita lanjutkan. Nomor 14. Ini pola. Ini lumayan sulit. Nah, kita lihat pada clue ini dulu. Segi 4 putih. Mengarah ke kanan. Serong ke kiri. Serong ke atas maksudnya. Ini berarti dia sudah bergerak 45 derajat. Tentu ketiga dia ke sini. Ke atas. Nah, keempat dia kemana? Dia akan ke samping kiri atas. Ingat 45 derajat adalah serong. Oke, kita lihat pada pembahasan. Nah, clue. Dan ternyata rupanya semua serong. Wah, clue pertama kita terkecoh. Nah, ini tidak. Lalu clue yang mana lagi? Simbol 3 kotak merupakan satu jenis bangun yang berputar bersamaan 45 derajat. Berlawanan arah jarum jam. Nah, kalau yang tadinya kita searah, sekarang kita berlawanan. Nah, berlawanan dengan jarum jam. Jarum jam kan ke kanan, kita ke kiri ini. Simbol lingkaran membesar seiring berputaran tersebut dan disertai perubahan warna. Begitu pula dengan kotak kecil yang masuk ke dalam bangun tersebut. Nah, oke. Ini tadinya di sini. Jadi jawabannya adalah C. Pahami baik-baik. Karena kalau soal sehot apapun ketika kita jumpa pada clue-nya itu akan mempermudah kita untuk menyelesaikan soal. Ini akan membantu kita. Mari kita persiapkan betul-betul lah untuk masalah tes ini. Oke. Soal nomor 15. Pada soal nomor 15 ini ada clue yang pertama. Kita lihat pada apa ini namanya? Lapis. Kalau lapis ini sama dengan ketiga. Tentu kedua sama. Sini lapisnya baring. Ya. Atau belah ketupatnya baring. Ini tegak, baring. Tentu sini baring. Kita fokus. Ini oke. Ini jangan dihiraukan. Nah. A dengan C. Lalu pada kincir. Nah, ini kincir sama dengan 3. Tentu yang kedua kincirnya sama dengan 4. Nah, kita lihat yang A. Putih. Kita lihat hitam, putih. Di sini juga hitam, putih. Tentu di sini juga hitam, putih juga. Jadi jawabannya adalah C. Clue yang pertama ada 2 mengecohkan. Baru kita pilih clue yang kedua. Sudah ada. Oke? Bagaimana teman-teman? Masih mau kita membahas tentang ini figural. Ini tentunya soalnya akan semakin hot dan kita akan bahas langsung di sini. Nah, ini ya. Simbol belah ketupat berrotasi horizontal dan vertikal bergantian. Nah, simbol baling-baling berputar berlawanan arah jarum jam dengan jumlah baling-baling bergantian. Oke, baiklah kita lanjutkan.